motor kayaknya sengaja ya bolak-balik ya. Iya, sengaja kayaknya. Lama-kelamaan diundang juga di ormas nih. Dan ini ada tok kayaknya tukang cuanki ya teman-teman. Aduh, sangat nikmat sekali sepertinya menyantap cuanki. Iya, makin keras. Ya udah, nggak apa-apa. Sambil mendengarkan lantunan tok cuanki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat menonton kembali di konten Ormas Spesial Inspiring Ramadan. Belum ada tagline, kalau ada tagline silakan tulis di kolom komentar. Yang terbaik nanti jadi yang terbaik. Ngarepin hadiah mulu Nah, Untuk kesempatan kali ini di konten Ormas kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang dekat dengan kita nih. Dekat dengan mahasiswa ya. Yap, betul banget. Yaitu tentang quarter life crisis. Wow. Ya gitu. Apa tuh? Apa ya? Dan nanti kita akan ngomongin sama Kang Roy. Sama kamu juga ya? Sama saya juga. Iyalah. Masa Kang Roy ngomong sendiri? Jadinya ceramah dong. Kang Roy ini kebetulan baru lulus dan jadi topiknya itu emang sangat dekat dengan kita ya. Iya. Mahasiswa ini juga baru lulus, tantangannya beda. Iya. Gitu. Kira-kira Kang Roy, untuk quarter life crisis ini apa nih? Mungkin ada yang orang yang nggak tahu, istilahnya nggak tahu orang-orang. Iya. Tapi orang-orang banyak yang ngerasain gitu. Ini karena lagi hangat-hangatnya. Gitu. Iya, betul banget. Kalau berbicara tentang quarter life crisis ya, atau mungkin keadaan di mana suatu insan tuh masih kebingungan gitu tentang insan manusia ya, kayak kebingungan sesuatu hal yang terjadi di masa depan gitu, sesuatu hal yang dia jalani tapi nggak ada progresnya kayak gitu, itu suka bertanya-tanya gitu kan. Apalagi mungkin buat teman-teman yang baru lulus ya, yang lagi mencari tempat barunya setelah menjadi seorang mahasiswa gitu, itu pasti wajib. Jadi tahapnya itu wajib gitu, wajib untuk dilalui seseorang gitu. Gitu pun dengan mahasiswa nggak sih? Gimana kalau misalkan Oja nih di mungkin semester berapa sekarang? Semester 6. Semester 6, wah lagi hektik-hektiknya ya, udah banyak banget tuh. Pasti ini kan ya, ngerasain juga nggak sih apa yang dinamakan quarter life crisis itu? Pasti ngerasain juga. Karena kalau dari referensi yang saya baca ya, quarter life crisis itu sebetulnya istilah dari psikolog gitu. Dan rentang usianya itu sekitar 18 sampai 30. Jadi buat teman-teman nih, quarter life crisis itu menurut pengertian saya yang saya baca ya, jadi kekhawatiran, kecemasan dan kegelisahan akan masa depan gitu. Jadi dan biasanya terjadi sama kita nih mahasiswa kan? Yes, gitu betul, kan? betul banget. Nah, termasuk saya juga mungkin merasakan gitu kan? Kang Roy merasakan kan? Iya, merasakan. Kadang kerap kali gini, Jan, saya teh untuk membangkitkan semangat ya, lihat konten-konten nih. Terus saya juga ingat kata-kata dari salah satu millennial influencer namanya Teh Anavita. Jadi sesuatu yang kita pikirkan itu akan terjadi gitu. Jadi sesuatu hal buruk yang kita pikirkan itu bakal terjadi. Jadi otak kita tuh memproyeksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Tentunya iya, badan kita gitu diproyeksikan sama otak kita gitu. Itu dari motivasi itu tuh saya belajar gitu. Tapi lagi-lagi ya pengimplementasiannya dan kadang di kehidupan tuh rada challenging gitu ya. Belum lagi tekanan-tekanan dari kerabat gitu ya, teman atau bahkan dari followers Instagram mungkin yang mungkin kesehariannya upload yang mungkin positif gitu ya. Jadi kayak jadi beban gitu loh. Gimana kalau Ojan gimana tuh? Iya sama, saya juga ngerasain masa-masa takut soal masa depan, takut nggak jadi apa-apa. Wah itu benar-benar nyerang mahasiswa umur yang masih 18 sampai 30. Yang bukan mahasiswa juga mungkin ngerasain gitu kan. Dimana kita ada tuntutan mungkin dari orang tua, dari keluarga supaya jadi ini, jadi itu. Orang tua udah nyeritain keluar kalau kita tuh nanti bakal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal kita di kuliah aja tertekan gitu kan. Apalagi Ojan ini kan mungkin semua orang itu ada tidak semua orang ya, maksudnya tidak semua orang tuh berkesempatan jadi seorang mahasiswa, bener nggak? Jadi kalau misalkan dapat titel nih seorang mahasiswa, khususnya buat Ojan mungkin ya, ada banyak banget ekspektasi dari orang tua, bener nggak? Iya, itu benar sekali. Ya karena lingkungannya juga kan bukan lingkungan yang pendidikannya melebihi dari SMA, karena sarjana itu udah dianggap sukses.
Makanya orang ekspektasinya sarjana, gajinya besar, punya mobil, punya rumah, itu juga jadi bahan pikiran. Dan kayaknya banyak juga yang mahasiswa yang ngerasain kayak gitu kan, rasa takut dan segala macam. Terus yang tadi Kang Roy bilang, kata Teh Sheryl Anavita kan ya, kalau kita berpikir buruk nanti bakal kejadian. Makanya buat mahasiswa-mahasiswa tuh bagusnya emang kita nggak terlalu berlarut-larut dalam kegelisahan dan ketakutan lah. Overthinking bahasa kerennya gitu. Kalau untuk ngerasain yang namanya kekhawatiran, ketakutan itu sebetulnya diperlukan juga supaya kita nggak terlalu berleha-leha kan. Betul banget. Iya. Betul banget sih, sepakat banget, karena sesuatu hal yang mungkin ada juga orang yang bilang yaudahlah santai aja ya, santai ngejalan hidupnya easy going. Tapi kita tuh hidup perlu target, bener nggak? Ya. Nah tapi target itu kadang yang menjadikan kita mungkin berpikir bahwasannya kita tuh stuck di situ aja, dan banyak banget faktor yang mempengaruhi. Salah satunya mungkin di media sosial. Kita lihat pencapaian teman-teman ya, ada yang udah nikah, ada yang udah punya rumah gitu. Jadi di seusia kita gitu, dan kita ya selevel gitu, maksudnya usianya, tapi dia tuh udah punya itu gitu. Nah itu mungkin yang menjadi apa ya, sampai saat ini mungkin banyak banget orang yang sulit untuk mengantisipasi hal tersebut, termasuk untuk saya ya, karena jujur nih Kang Ojan, memang saya bercita-cita untuk lanjut ke perguruan tinggi di luar negeri gitu, karena memang pada saat S1 tuh sudah banyak banget international exposure-nya gitu, dan memang saya melihat ya kating-kating dan teman sebaya juga, mereka itu sudah mencapai mimpi itu gitu. Dan saya tetap saya usahakan, tapi ya sometimes gitu, kadang-kadang berpikir nah ayo masih di DIY gitu. Itu sih yang aduh gitu, udah mah gitu ya. Iya teman-teman, kebetulan banget soalnya Kang Roy ini, boleh kasih tahu ya, Kang Roy itu lulusan mahasiswa inspiratif loh. Jadi kalau ngomongin soal ini kan berarti nanggung nanggung ekspektasi nggak sih Kang? Iya betul banget. Dari 1.800 mahasiswa ya itu tadi gitu ya, seperti yang Ojan bilang, memang pada saat itu UIN Sunan Gunung Jati Bandung mempercayakan itu ya untuk memberikan titel itu kepada saya di tahun 2022. Masuk. Oh oke. Iya, pada saat itu ya, dari 1.600 atau 800 saya lupa gitu ya, di tahun 2002 gitu. 2022. Nah, iya 2022 maksudnya. Nah, itu tuh yang menjadi ada dampak positifnya juga. Pertama buat saya, jadi lebih pede untuk menggapai mimpi, tapi ya ada tapinya nih. Bukan cuma orang tua aja yang berekspektasi, tetapi keluarga besar gitu ya, dan bahkan juga followers mungkin yang komen-komen dan lain sebagainya gitu. Teman-teman juga ya. Teman-teman di sekitaran kayak gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Ya mau nggak mau ya harus dijalani gitu kan, karena apa ya, ada sebab akibat kan dari apa yang sudah terjadi gitu. Ya udahlah, mau nggak mau ya dijalani gitu, apapun prosesnya gitu kan. Iya betul. Emang karena saya ngelihatnya kalau dari sudut pandang lain, emang sih jadi mahasiswa yang berprestasi itu sebuah kebanggaan. Tapi di sisi lain mungkin kita nggak pernah tahu betapa pusingnya kalau dia belum bisa menggapai cita-citanya. Betapa pusingnya dia di balik layar memperjuangkan ini itu, terus tekanan dari orang lain gitu kan. Iya. Ya, tapi ya itu kan jadi warna sendiri buat hidup. Iya benar. Saya juga, kamu juga pernah ngomong kan terkait posisi kamu dulu sebelum ini kan kerja ya. Iya. Karena dapat titel sebagai siswa berprestasi. Nah itu gimana tuh? Boleh mungkin diceritain sama teman-teman, mungkin ada yang sama posisinya kan? Saya nggak expect ini bakal diomongin di sini ya ternyata. Iya sih sebetulnya dulu pernah sempat nyandang jadi siswa berprestasi gitu ya di sekolah. Kemudian saya memilih kerja karena sebuah kondisi, walaupun hati keinginan untuk berkuliah. Tapi akhirnya saya nyari jalan keluar, kuliah dulu 1 tahun gitu kan. Setelah itu uangnya terkumpul baru masuk kuliah. Ya selain ya karena keinginan untuk cari ilmu,
ada dorongan juga karena orang-orang tuh berekspektasi gitu karena titel itu, karena siswa berprestasi, kemudian ya ujung-ujungnya kok sama aja ke pabrik-pabrik juga gitu. Ya akhirnya karena ada tekanan, kemudian ada motivasi juga kan. Ya udah berani ngambil risiko, meninggalkan pekerjaan yang gajinya sudah lumayan dan pabriknya favorit Bonafit untuk kuliah, dan di kuliah ini tidak mendapatkan gaji. Gitu. Tapi berarti, ya nggak apa-apa. Iya, berarti itu sebelum memilih keputusan tuh banyak banget pertimbangan ya, benar nggak sih? Iya, pertimbangan. Nah, kira-kira gimana tuh prosesnya? Proses untuk karena tadi kalau kita berbicara tentang membandingkan ya material ya, maksudnya ya siapa sih yang nggak pengen gitu kan? Siapa sih yang nggak pengen? Ya kalau misalkan nih teman-teman bilang kuliah nggak kuliah juga sama aja, ujung-ujungnya juga nanti kerja nyari duit. Ya emang teman-teman gitu. Cuman kuliah itu bisa mengarahkan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang mungkin sesuai dengan passion kita. Atau sesuai dengan kata Albert Einstein nih, pendidikan yang tinggi itu sesungguhnya untuk membentuk pola pikir. Betul banget. Makanya ketika dari awal itu saya udah nggak peduli lagi, misalkan nanti setelah lulus gaji saya berapa ya, apakah lebih besar dari pekerjaan saya yang kemarin saya tinggalkan. Saya udah nggak mikirin itu lagi. Karena tujuannya emang udah buat nyari ilmu, karena udah ngerasain nyari duit tuh, buat dapat duit segini mah bisa lah, bisa nabung, bisa nyari. Asik banget ya. Keren banget sih guys. Ini masih jadi mahasiswa guys. Enggak, karena gini, teman-teman tuh cenderung membandingkan. Karena gini, kalau emang tujuan Anda untuk cari uang lebih cepat gitu ya, ya silahkan. Kalau misalkan tujuan saya untuk cari ilmu lebih giat, ya juga silahkan gitu. Saling menghargai aja, karena background story, keadaan, dan segala macamnya itu beda-beda. Jadi jangan pernah menghasilkan sesuatu yang sama gitu. Iya, betul banget. Betul banget. Gini sebenarnya kalau boleh jujur ya, sebenarnya sama terkait ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau misalkan saya dikasih kesempatan untuk memilih gitu ya, pengen kan astagfirullah, ingin kan hijrah nih ya, hijrah ke tempat yang lebih baik gitu ya. Salah satunya mungkin berkuliah di luar sana gitu. Dan saya juga sempat dapat motivasi juga dari guru saya ya di UIN. Dia bilang gini, kalau misalkan kita memang mau naik level, mau naik tingkatan lah ya, itu teh wajar gitu untuk dapat yang namanya tuh kesulitan gitu. Contoh misalkan seorang mahasiswa mau dapat gelar sarjana nih, ya kan harus penelitian, revisian dan sebagainya. Itu wajar gitu. Itu sesuatu hal yang sulit, itu wajar dilakukan gitu. Karena apa? Karena mau dapat sesuatu hal yang beda dari sebelumnya. Motor lagi. Lanjut. Iya. Sesuatu hal yang beda dari sebelumnya. Nah, makanya mungkin sampai saat ini gitu ya, saya masih mengamini juga, masih mengiyakan tentang hal tersebut, sehingga mungkin saya menjadi seorang yang easy going dan ya kalau bahasa kerennya mudah bersyukur lah ya, bersyukur atas apa yang sudah didapatkan saat ini. Bener kayak gitu. Definisi bersyukur itu sebetulnya pertahankan lalu tingkatkan. Ya, betul banget. Bukan justru membatasi diri kan. Betul. Orang kadang ini jadi kemana-mana ya, tapi nggak apa-apa. Orang kadang memaknai bersyukur itu seolah-olah astagfirullahaladzim, ini malam ya. Ya, jadi orang kadang-kadang memaknai syukur itu untuk membatasi dirinya sendiri. Jadi udah lu dapat segitu ya udah bersyukur aja, segala pengen nyari yang lebih. Bukan. Jadi bersyukur itu memang untuk istilahnya kita merasa bahwasannya inilah nikmat dari Allah gitu. Betul. Dipertahankan lalu ditingkatkan, bukan justru jadi pembatasan. Gitu. Bener. Menarik juga nih. Ada sempat lihat postingan di media sosial Kang Jan terkait realistis. Kalau jadi orang tuh realistis. Motor kayaknya sengaja ya bolak-balik ya. Iya, sengaja kayaknya. Lama-kelamaan diundang juga di ormas. Iya, tadi ya lanjut terkait konten tadi. Dia bilang kalau jadi orang tuh realistis. Kalau misalkan bicara tentang mimpi yang besar gitu kan. Iya. Nah, menurut saya ya baguslah jadi orang yang realistis. Tapi itu tadi, kalau misalkan memang kita diberi potensi,
kan memaksimalkan potensi adalah bentuk rasa syukur, bener nggak? Iya. Dari apa yang telah diberikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Nah, jadi saya agak kurang gimana ya? Kurang mendukung statement kayak gitu. Jadi kalau misalkan ya realistis boleh, tapi kalau misalkan ada kesempatan ya kenapa enggak gitu. Jadi jangan batasi diri teman-teman sama realitas yang sudah ada, karena itu bisa berubah gitu. Karena apa ya? Mungkin doa dari orang tua, doa dari teman-teman, doa dari orang-orang yang tersayang, doa yang sering kita panjatkan, doa yang kita aminkan setiap hari gitu kan, itu bisa merubah dengan ya kita tinggal mengawinkan antara usaha dan restu orang tua. Boom, langsung jadi kayak gitu. Jadi ya itulah teman-teman, mengawinkan doa dan restu orang tua. Bener banget. Balik lagi ke soal quarter life crisis ya. Sebetulnya emang situasi umur 18 sampai 30 sih kalau kata penelitian. Ini situasi yang sangat mencekam bagi kebanyakan orang yang baru beranjak dewasa. Motor lagi. Kemudian nggak banyak juga orang yang berhasil melewati ini gitu kan. Ada orang yang akhirnya frustasi, ada orang yang akhirnya banyak ngeluh dan segala macam. Karena dihantui kegelisahan dan segala macam. Kalau dari Kang Roy sendiri mengatasi hal-hal demikian itu tuh kayak gimana tuh? Yang terpenting sih untuk menghadapi sesuatu hal gitu ya, pastinya dari diri sendiri. Kita harus kenal dulu gitu. Kalau misalkan kita nggak kenal sama diri sendiri, itu sih yang fatal gitu. Orang kalau misalkan bingung, dia contoh lah, at least hari ini mau ngapain, dia bingung gitu, karena dia nggak kenal sama diri sendiri gitu. Dia nggak tahu apa yang mau dia perbuat hari itu, karena dia nggak kenal sama diri sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau apa ya, ibaratnya tuh nganggap mudah hal tersebut, ya kita harus kenal sama diri sendiri sehingga kita tahu gitu apa yang mau kita lakukan. Terus kemudian lagi-lagi bersyukur gitu ya, bersyukur atas apa yang telah diberikan gitu. Karena bagi saya tuh, kalau misalkan teman-teman lagi berproses, tapi memang teman-teman mungkin nggak sabar gitu ya, dan bahkan teman-teman menganggap kenapa ini masih di sini-sini aja gitu, itu sesuatu hal yang salah gitu menurut saya. Karena contoh ya, ini analogi. Ketika saya waktu itu pulang dari dari Bandung ke Bekasi menggunakan kereta. Itu di dalam kereta itu yang saya lihat di jendela hanya persawahan, perumahan gitu Tapi itu kan bakalan nggak kayak gitu terus, maksudnya itu bakalan menuju ke rumah saya, ke Bekasi gitu. Jadi pada prosesnya itu akan terlihat mungkin jenuh, mungkin ya kayak gitu-gitu ya, tapi kita tetap berproses. Jadi itu analoginya kayak gitu. Nah, yang menjadikan saya bisa menghadapi yang kayak gitu. Nah, kalau Kang Ojan gimana nih? Mau tahu? Kalau udah bisa ngelewatin atau enggak sih sebetulnya ya masih naik turun lah ya. Kayak Iman, Alimanu, Yazidu, Yankus bisa naik turun. Kadang ada di fase khawatir, kadang ada di posisi optimis gitu. Cuman saya bisa memaknai satu hal, bahwasanya kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan akan masa depan yang berlebihan itu karena kita sebetulnya nggak ngelibatin Allah. Dari rencana-rencana kita segala macam gitu. Kita merasa bahwasannya kita tuh kuat bisa menghadapi semuanya sendirian. Padahal kan sekuat-kuatnya kita berikhtiar ya. Ya ujung-ujungnya Allah juga yang menentukan. Betul banget. Gitu, yang memutuskan kalau kita nih akan seperti ini dan seperti ini. Kalau kita jauh dari Allah ya motor lagi lewat tuh. Kalau kita jauh dari Allah ya akan sulit menghadapi itu semua. Gitu. Betul. Makanya saya tuh ada quotes yang bagus banget nih. Quotes yang bagus banget dari seorang kiai. Quotesnya kayak gini nih. Belum apa-apa udah deg-degan aja. Karena quotesnya itu bikin saya merinding waktu pertama kali dengar. Bunyinya gini. Berikhtiarlah seolah-olah ikhtiar itu segalanya. Kemudian bertawakallah seolah-olah ikhtiar yang tadi itu nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi ini quotes yang bikin saya, oh iya kayak gini ya. Ternyata kita tuh bolehlah ngerasa takut.
Mungkin Allah, karena Allah sendiri yang menciptakan rasa takut itu. Oke. Tapi jangan sampai kita tenggelam dengan rasa takut itu tanpa melibatkan Allah. Gitu. Betul. Makanya ketika kita terpuruk dan segala macam, ya udah, jalan keluarnya tinggal gelar sajadah, sujud, doa. Nah, doa. Itu sih sebetulnya. Besok. Kok jadi agamis banget ya? Jadi selama insiring Ramadan. Iya. Ya, namanya juga mahasiswa UIN. Kayak iya, kita dari UIN Bandung. Ya pasti nyerempet-nyerempet dikit agama nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa lah ya. Gitu. Seru banget sih kalau misalkan berbicara tentang ini ya, sesuatu hal yang, aduh, motor lagi guys. Iya. Saya bawa ke sini motornya dibiarin. Suruh biar sini aja. Gitu. Iya, seru banget tentang hal yang memang ya dekat banget lah sama kehidupan sehari-hari gitu ya, teman-teman. Dan ya saya berharap gitu dari obrolan kita berdua, walaupun motor suka lewat, memotong pembicaraan kita. Ya, oke. Iya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ya hal ya minimal lah ada lah ya manfaatnya gitu ya buat teman-teman sekalian gitu. Dan motor lewat lagi. Jadi itulah sedikit ulasan tentang quarter life crisis ya teman-teman. Dimana mungkin teman-teman semua di sini yang menonton kalau seusia kita juga merasakan. Begitu. Boleh curhat di kolom komentar. Dan yang apa yang kita omongin ini mudah-mudahan juga bisa membantu juga ya. Karena kita sama-sama sedang berada di fase di fase gitu. Apa lagi ya? Untuk Kang Roy sendiri nih, mungkin terakhir ya. Boleh. Pesannya, maksudnya supaya kita bisa istilahnya melewati masa-masa ini dengan tegar gitu ya, nggak terlalu banyak ngeluh lah, atau intinya kita bisa ngelewatin fase-fase quarter life crisis ini nih. Kalau dari Kang Roy sendiri, ada pesan untuk para penonton Ormas? Pesannya simpel aja sih. Kalau memang teman-teman punya sesuatu hal yang ingin dicapai, pastinya teman-teman tahu ya apa yang akan teman-teman lakukan gitu. Dan yang terpenting sih, ya betul, libatkan Allah di segala kondisi. Dan jangan lupa ya minta restu kedua orang tua gitu. Karena ini sudah saya buktikan sejak saya SD, SMP, SMA gitu. Saya di setiap kegiatan harus gitu ya minta restu kedua orang tua kayak gitu. Dan adapun ketika memang teman-teman merasakan kontradiksi nih sama orang tua, misalkan mungkin cita-citanya atau kayak gimana gitu ya, itu akan ada solusinya teman-teman. Jadi jangan stuck, jangan merasa teman-teman orang tua saya mah udah nggak mendukung. Itu pasti ada hal yang lebih baik gitu ya, bisa dibicarakan gitu dengan orang tua. Jadi buat teman-teman tetap lakukan sesuatu hal yang bisa teman-teman lakukan gitu. Karena pada dasarnya hidup itu harus tetap berlanjut, bener gak sih? Tetap berlanjut. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan hewan yang ada di hutan, ya hidup, ya sekedar hidup kayak hewan di hutan gitu. Tapi karena kita manusia, karena kita diciptakan sebagai orang untuk memakmurkan bumi gitu ya, ya tentunya selalu ya bermanfaat buat lingkungan teman-teman gitu. Dan tentunya tetap berjuang untuk mewujudkan mimpi teman-teman. Itu sih mungkin dari saya. Kalau Bang Ojan sendiri selaku mahasiswa gitu kan? Iya, karena saya mahasiswa. Iya. Dan ini ada tok kayaknya tukang cuanki ya teman-teman. Aduh, sangat nikmat sekali sepertinya menyantap cuanki. Iya, makin keras. Yaudah, nggak apa-apa. Sambil mendengarkan lantunan tok cuanki, ya mungkin kalau dari saya, teman-teman mungkin sering ngedengar istilah tentang ya udah elah santai aja, nikmatin aja dulu masa muda lu. Iya. Buat yang suka ngomong begitu, coba deh dipikirin lagi. Kira-kira ketika kita santai, leha-leha, kemudian mungkin ada orang yang ke arah negatif, mabok-mabokan, kemudian dugem dan segala macam, apakah itu yang dinamakan menikmati masa muda atau menghancurkan masa depan? Nah, itu harus dipertanyakan, ya kan? Betul banget. Kemudian untuk menghadapi quarter life crisis ini, seperti yang tadi sudah disinggung,
gitu. Bahwasannya libatkan Allah itu udah paling inti daripada inti. Karena gini, teman-teman sekalian, ketika teman-teman melihat orang lain udah ada yang nikah, terus seusia kita udah ada yang kerja gajinya tinggi, posisi jabatannya juga tinggi, udah ada yang keterima di sini, keterima di sana. Sementara kita masih gini-gini aja. Selama teman-teman masih dalam proses, tenang aja. Karena Allah akan ngasih sesuatu itu ketika kita pantas gitu. Wah, betul banget. Karena tumbuhan tidak pernah memaksakan untuk berbuah. Pasti ada waktunya. Betul Gitu. banget. Dan apalagi ya? Mungkin ketika teman-teman sedang berjuang memperjuangkan masa depan, teman-teman kehilangan waktu, nggak perlu sedih karena waktu itu punya Allah. Ketika teman-teman sedang berusaha semaksimal mungkin, teman-teman kehilangan teman-teman gitu kan, nggak bisa nongkrong dan segala macam, ya itu nggak penting juga dan segala macam. Penting lah. Iya, penting. Nanti saya salah di-cut ini. Itu penting, tapi teman-teman nggak perlu sedih gitu. Yang penting teman-teman jangan kehilangan Allah. Karena ketika teman-teman kehilangan Allah, teman-teman kehilangan segalanya. Itu. Tapi jangan terlalu, jangan ini ya. Jangan menganggap, Allah nggak sayang dan segala macam. Allah jauh nih kayaknya. Saya dijauhin Allah dan segala macam. Enggak. Teman-teman, Allah itu selalu ada buat kita. Allah yang bisa nemenin kita di masa-masa quarter life crisis. Karena Allah sendiri berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Allah itu dekat, gitu. Paling kitanya aja yang nggak mau dekat kan. Jadi ketika ada masalah, ketika kita ngerasain gundah, kegelisahan dan segala macam, solusinya adalah libatin Allah. Dan tadi restu kedua orang tua dan juga berusaha. Oke Kang Roy, mungkin itu aja. Iya, kayaknya. Untuk Ormas kali ini tentang quarter life crisis, mudah-mudahan relate dengan para mahasiswa yang sedang menonton. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya juga, dan kita juga mohon maaf kalau ada sepatah dua patah kata yang salah. Kalau ada salah, silahkan dibicarakan baik-baik, bukan pergi hilang mencari yang lebih baik. Itu mulu ya, di dai juga saya ngomongnya gitu. Gak apa-apa. Ya udah. Mungkin itu aja untuk Ormas kali ini teman-teman. Ya, sampai jumpa kembali di obrolan mahasiswa episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Betul banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.